Terima kasih Mas Nurudin kesempatannya. Yang pertama pendekatan pendekatan tuh ada dua logika itu ada tiga ya kalau nggak salah. Deduksi, induksi. Nah yang ketiga ada abduksi ya. Itu yang mungkin apakah mungkin itu yang implisit itu artinya seseorang menjelaskan logis atau tidaknya itu kan berdasarkan sesuatu yang memang tidak bisa diduga sebelumnya gitu kan, tidak logis gitu kan. Ada abduksi itu ada sesuatu yang memang kemungkinannya banyak gitu, atau ada dua hal yang mungkin setiap orang akan menjelaskan sesuai dengan asumsi pertama gitu kan. Kemudian yang kedua soal kejahatan, ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Jadi ada yang ma'ruf itu yang dikenal gitu kan, sementara mungkar itu yang tidak dikenal. Di kejahatan dalam konsep agama juga ada itu sesuatu yang memang tidak dikenali gitu, tidak bisa diidentifikasi sebagai suatu bentuk kenyataan gitu. Di sini mungkin ada hubungannya dengan supi ya, gitu kan, dengan apa yang tadi saya anggapan bahwa kejahatan itu ilusi gitu kan. Nah ini mungkin pertanyaannya bagaimana dengan pendekatan abduksi terkait dengan ketuhanan, bahwa memang kecenderungan ateisme itu tidak bisa dibantah secara logis karena memang pada akhirnya dibuktikan oleh dirinya sendiri gitu, bukan melalui satu proses logika saja gitu kan. Oleh dirinya sendiri nanti dia akan menemukan Tuhan itu ada atau tidak gitu kan. Mungkin di alam akhir itu misalkan bagi mereka yang tidak percaya Tuhan ya tidak akan bertemu atau tidak akan merasakan Tuhan itu ada gitu. Itu. Kemudian yang kedua yaitu aspek dalam bahasa agama itu memang tidak dikenal bahwa kejahatan itu memang ada gitu. Eh, jadi memang sudah ada justifikasinya dalam pendekatan sufisme. Tapi ini catatannya yang 5 poin itu memang cukup masuk akal semuanya sebagai orang yang beragama gitu. Jadi tidak tidak bisa apa ya, tidak bisa, mungkin sebagian besar orang yang beragama tidak akan membantah itu gitu kan. Tidak, memang ada yang paling poin saya yang saya setuju adalah poin yang nomor 2 gitu kan, bahwa kejahatan itu adalah ilusi gitu kan. Tetapi ada hal yang mungkin belum ditambahkan ya. Ilusinya itu ilusi seperti apanya itu? Yang bisa menjelaskan ilusi itu adalah dari karma ya, dari karma yang dibuat oleh yang di dalam agama Hindu Buddha itu. Jadi ilusi itu bukan hanya muncul tiba-tiba, tetapi juga bagian dari proses pengalaman manusia tentang masa lalunya gitu kan. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Pak Budi, Ya, Pak Nurudin. Ya, monggo dijawab langsung Mas Budi. baik, makasih Pak Iwan. Jadi yang pertama, persoalan argumen abduksi di dalam masalah kejahatan itu nggak ada. Jadi makanya saya tidak menampilkannya. Dan ini tidak dibicarakan, begitulah kira-kira begitu, karena dia nggak muncul dalam diskursus filsafat tentang kejahatan dengan pendekatan abduksi, ya nggak muncul di dalam buku teks. Itu nggak ada persoalan kejahatan dari segi abduksi. Oke, saya kurang tahu, tapi deduksi dan induksi ini dua hal yang telah dirumuskan argumen-argumennya sehingga kemudian kita bisa sajikan sekarang ini. Kalau tadi di awal slide saya tunjukkan dua buku companion to Problem of Evil, dari kalau nggak salah dari Oxford dan Cambridge, dua buku daras yang besar sekali, yang tebal banget. Nah, di situ tidak ada masalah abduksi tentang kejahatan. Jadi itu aja persoalannya, karena nggak ada saya nggak sampaikan, karena kita mau menggali bagaimana ini diperbincangkan oleh para filosof. Yang kedua, soal amar ma'ruf nahi mungkar itu kan
itu kan persoalan agama ya. Dalam persoalan agama terkait dengan perbuatan baik, jadi kita didorong untuk berbuat baik, amar ma'ruf, dan meninggalkan yang buruk ya, yang mungkar, nahi mungkar. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu tentu sesuatu yang menjadi menjadi bagian dari keberagamaan yang penting, tapi kita tidak sedang membicarakan soal itu. Kita tidak sedang membicarakan tentang amar ma'ruf dan mungkar, itu dua hal itu. Yang kita bicarakan itu adalah Tuhan, kejahatan, Tuhan dengan segala atributnya, maha baik, maha kuasa, maha adil, adanya kejahatan. Nah, apakah dua hal ini bisa paralel, bisa diterima keberadaannya? Nah, itu yang sedang dibicarakan. Nah, tentang ilusi yang Pak Iwan tadi kemukakan, saya kira benar bahwa ini adalah pandangan sufisme atau mistisisme di dalam agama-agama lain juga yang mencoba memberi pemecahan ya. Pemecahan tentu saja uraiannya akan panjang sekali kalau kita masuk ke dalamnya, seperti juga uraian bahwa kejahatan atau penderitaan disebabkan dosa itu juga bisa berjilid-jilid buku tentang dosa ya. ada banyak ulama-ulama kita menulis buku tentang dosa itu berjilid-jilid. Nah, jadi itu saya hanya mencoba meringkas bagaimana argumen teodisi di masyarakat awam. Nah, yang soal ilusi ini memang pandangan yang sangat khas ya dari sufi ya. Dari sufi bahwa segala ciptaan itu fana ya, fana itu sementara ya. Kalau orang melekat kepada yang fana dan menganggap realitas sesungguhnya itu yang fana itu ilusi, udah masuk ke dalam ilusi. Nah, jadi misalnya di dalam sufisme dikatakan bahwa orang yang mengejar dunia itu sebenarnya mengejar ilusi, karena tidak ada satu keabadian di dunia ini. Dunia sifatnya sementara, berubah-ubah, dan karena itu orang beragama didorong untuk mengejar akhirat, atau kalau lebih seimbangnya ya dunia dan akhirat kan. Itu seperti doa sapu jagatnya orang Islam kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu jadi supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, jadi itu keseimbangan ya. Tapi kira-kira dunia ini sebenarnya ilusi. Kalau dalam sufi yang lebih ekstrim nanti akan seperti itu. Dan ini juga ada di dalam tradisi-tradisi yang canggih seperti di tradisi yoga ya, yoga di Hindu, di Buddha juga di Buddha kemelakatan istilahnya. Jadi akar dari penderitaan itu adalah kemelakatan. Tapi juga menganggap akhirnya ini ilusi gitu. Jadi itu hanya satu kemungkinan ya, kemungkinan yang bisa dielaborasi. Jadi yang mau saya katakan dengan 5 teodisi yang populer itu, sebenarnya agama, teologi dalam hal ini itu sudah membuat satu teodisi yang canggih sekali dengan 5 teodisi itu. Dan dari kelima itu yang paling populer tentu saja soal dosa ya, itu yang paling populer. Yang paling tidak populer bahwa Allah itu terbatas kuasanya. Kalaupun menerima argumen ini, kalimatnya bukan Allah terbatas kekuasaannya, Allah membatasi dirinya kekuasaannya. Tapi itu sesuatu yang sulit dimengerti karena di dalam agama ada ajaran tentang mukjizat. Nah, mukjizat itu ditaruh di mana? Karena mukjizat itu adalah intervensi Tuhan dalam hukum alam. Dan itu diimani sebagai mungkin. Walaupun orang sekarang, misalnya dalam ajaran gereja itu sudah dikemukakan supaya kita tidak gampang mengatakan ini mukjizat gitu. Dosen saya Louis Lehi misalnya dia bilang
kita harus hati-hatilah. Gereja di kepausan itu sekarang kata dia sudah sangat selektif untuk mengatakan sebuah fenomena sebagai mukjizat atau tidak mukjizat. Tapi menghilangkan argumen mukjizat itu juga sesuatu yang sudah tidak mungkin, karena itu language game-nya agama itu seperti itu, sama dengan dosa. Nah, yang juga populer adalah hikmat. Ya, mencari hikmat ini populer banget di masyarakat kita, dan itu memberi psikologi yang baik juga kalau kita menerima apa yang terjadi dan kemudian mengambil pelajaran yang kita sebut dengan hikmat itu. Oke, begitu Pak Iwan komentar saya. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya. Terima kasih Mas Iwan. Ya, terima kasih Mas Budi atas jawabannya. Saya lihat ada yang raise hand berikutnya, Pak Arman ya. Saya persilahkan Pak Arman untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Oke, terima kasih Mas Nurdin, Pak Budi. Kalau saya baca dari papernya Pak Budi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai apa yang dikatakan Alvin Plantinga itu sebagai free will design ya. Harga untuk menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya manusia dapat menghasilkan kebaikan moral adalah dengan menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya manusia juga dapat menghasilkan kejahatan moral. Nah, dalam konsep free will design ini apa peran Tuhan sebenarnya Pak? Gitu ya. Karena apakah Tuhan itu hanya menciptakan dan kemudian berpangku tangan? Gitu? Kalau iya, apakah free will design ini kompatibel misalnya dengan agama-agama mainstream yang ada sekarang ini? Nah, dengan konsep free will design ini, misalnya kalau Tuhan nggak melakukan apa-apa gitu kan, walaupun mungkin mampu tapi mungkin nggak mau, artinya apakah ini indifference antara teis dan ateis gitu? Karena ada Tuhan pun dia hanya menciptakan dan kemudian dia tidak akan melakukan apa-apa gitu atas kejahatan yang ada gitu. Karena alasan demi kebaikan yang lebih besar. Nah, ini menjadi seperti Tuhan menjadi tidak penting bagi manusia karena semua berpulang kembali kepada manusia dalam konsep ini. Apakah ada juga gunanya berdoa gitu? Nah, kemudian poin yang kedua adalah mengenai yang mungkin teodisi hukum alam ya, bahwa kemahakuasaan Tuhan itu tidak termasuk kemampuan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Gitu. Allah tidak dapat melakukan segala hal yang secara logis tidak mungkin. Nah, dengan konsep ini kembali lagi, apakah ini kemudian kompatibel dengan agama-agama mainstream yang ada? Gitu. Artinya kan itu mengeliminasi yang namanya mukjizat gitu. Artinya mukjizat itu nggak ada karena Tuhan pun walaupun mampu mungkin nggak akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan logika gitu kan. Itu Pak. Mungkin yang lain. Mungkin itu dulu Pak. Dua pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arman. Saya langsung ya Mas Nurdin. Iya, langsung aja Pak. Jadi free will. Jadi ada free will defense. Kata defense-nya ini sebenarnya kata Alvin Plantinga. Jadi Alvin Plantinga mau membela dengan free will. Atau bukan membela, bertahan. Defense bahasa Inggrisnya artinya bertahan. Jadi pertahanan yang dibuat dengan argumen kebebasan, kehendak bebas. Jadi yang kita harus bicarakan terkait dengan pertanyaan Pak Arman itu adalah free will-nya. Kebebasan atau kehendak bebas ya. Apakah manusia diciptakan dalam free will atau dalam predestinasi? Nah, itu persoalan tersendiri di dalam teologi yang para teolog kontemporer, para pemikir agama modern itu sudah lebih meyakini bahwa ketimbang predestinasi kita memilih free will. Saya beri ilustrasi di dalam teologi Islam
itu perdebatannya keras sekali antara dua kelompok di masa awal pembentukan yang disebut ilmu teologi atau ilmu kalam. Kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu mengatakan manusia nggak punya free will. Allah menciptakan dengan takdir. Setiap orang sudah punya takdirnya sendiri-sendiri. Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan diberikan free will. Nah, nanti terjadi perdebatan di antara mereka, menimbulkan refleksi-refleksi yang lebih dalam, muncul dua aliran lagi. Aliran yang mewarisi dari dua aliran yang awal, yaitu Mu'tazilah, namanya teologi rasional dalam Islam, yang mewarisi pandangan free will. Dan aliran Asy'ariyah yang dia sudah belajar dari Mu'tazilah, tapi kemudian preferensinya adalah pada Jabariyah. Ya. Walaupun free will diterima, tapi akhirnya orang menganggap Asy'ari itu sebagai Jabariyah. Nah, jadi apakah manusia diciptakan dengan kebebasan atau semua sudah ditakdirkan? Itu hal yang nggak bisa dapatkan solusi dari dua yang bertentangan itu. Asy'ari yang menjadi faham teologi kebanyakan kalangan Muslim di seluruh dunia itu akhirnya membuat suatu sintesis dari keduanya, tapi jatuh-jatuhnya di masyarakat itu adalah Jabariyah. Sehingga kemudian kenapa kata-kata ini mungkin merupakan takdir Allah kepada saya, misalnya kayak begitu ya, itu populer sekali di dalam masyarakat. Nah, jadi free will dan predestinasi ini sesuatu yang dibicarakan. Alvin Plantinga mengambil aspek free will yang ini relatif diterima oleh kebanyakan pemikir modern. Di kalangan Kristen maupun Muslim, pemikir modernnya sudah sepakat manusia diciptakan dalam kebebasan. Bukan semuanya sudah ditentukan. Tapi ini adalah debat abadi yang nggak bisa kita tinggalkan juga ya. Karena nanti akan muncul bentuk-bentuk Jabariyah dari perspektif lain. Misalnya hukum alam itu menghasilkan hal yang Jabariyah. Kayak begitu. Oke, yang kedua soal teodisi hukum alam, itu juga perdebatan apakah Allah itu menciptakan hukum alam dari awal, ataukah Allah itu selalu menciptakan. Nah, pandangan atomisme dari filsafat Yunani itu memberi pengaruh kepada Asy'ari, dan Asy'ari yang kemudian menjadi Asy'ariyah itu mengatakan bahwa penciptaan itu terjadi terus-menerus. Jadi saya yang 5 menit yang lalu dengan saya yang sekarang ini adalah beda, karena saya yang sekarang sudah diciptakan baru oleh Allah. Nah, jadi soal hukum alam itu memang agak nggak firm dipegang oleh kalangan Asy'ari. Kalangan Mu'tazilah lah di kalangan Muslim yang kuat dengan hukum alam. Tapi lagi-lagi pandangan para pemikir modern Kristen maupun Muslim itu percaya pada hukum alam, karena di situ ada sains ya. Dan kalau tidak percaya tentang hukum alam tapi percaya pada mukjizat, nah itu sains nggak bisa jalan nanti. Dan kita sudah melihat kemajuan-kemajuan dari sains, dan karena itu hukum alam punya hukum-hukum sendiri, kira-kira begitu. Teodisi hukum alam itu teodisi yang memberikan ruang kepada kita bahwa adanya hukum alam ini memberikan kita ruang untuk bisa percaya bahwa kerusakan itu bisa terjadi karena gempa, karena banjir, karena kecelakaan yang disebabkan oleh alam ya. Dan juga tadi kecelakaan yang disebabkan oleh manusia ya. Free will, dari pelaksanaan kebebasan manusia. Dari kalangan ateis, mereka menyerang terkait dengan dua persoalan ini, seperti saya tulis di dalam teks itu. Mereka bertanya kenapa Allah tidak menciptakan bahwa segala sesuatu itu sempurna gitu. Jadi kalau kasih free will, kasihlah yang free will-nya itu pasti dipakai untuk
hal-hal baik saja. Nggak perlu free will menghasilkan kejahatan moral, misalnya begitu. Kalau ciptakan alam, nggak usah pakai alam yang menjadi berproses dan kemudian ada kehancuran dalam proses tersebut. Ciptakanlah alam yang bisa sempurna dalam hasil proses alamiah itu. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya nggak masuk akal, karena pertanyaan tersebut seolah-olah Allah itu bisa, ya ini paham, saya tulis juga di teks, paham bahwa Allah Maha Kuasa itu dengan anggapan bahwa Allah bisa segala-galanya. Itu bisa kacau cara berpikir filosofisnya nanti, sampai misalnya ada argumen orang ateis seperti ini. Allah kan mencipta. Apakah Allah bisa mencipta sebuah batu yang begitu besar sampai dia nggak bisa mengangkat batunya itu? Nah, itu. Jadi main-main logika kayak begitu itu menjadi hal yang sangat sering dipermainkan oleh para orang-orang ateis. Kalau di dalam Anda membaca buku Tan Malaka kan menulis tentang logika ya. Nah, di dalam buku Tan Malaka juga ada argumen-argumen yang main-main dengan logika tersebut untuk menggugat kepercayaan terhadap Tuhan itu. Jadi menurut saya pandangan kita tentang free will dan hukum alam itu ya ini aja. Ya sesuai dengan perspektif modern kita yang semakin percaya pada kemanusiaan dan semakin percaya bahwa alam ini bisa kita mengerti sehingga kemudian kita bisa menerima sains. Oke, begitu Pak Arman. Terima kasih tanggapannya Mas Budi Rahman. Semoga Arman tadi cukup puas ya. Menarik sekali. Kalau saya baca sekilas di paper itu kan ada keyakinan kalau nggak salah dari Aquinas itu siapa yang mengatakan itu bahwa Maha Kuasa itu bukan berarti maha segala-galanya dalam arti gini, misalkan Maha Kuasa itu bukan berarti berkonsekuensi Tuhan bisa melakukan hal yang buruk, berbohong, menipu, itu kan berarti bisa aja kan semuanya. Jadi Tuhan yang seenaknya sendiri, bukan itu kan. Tapi kalau di situ di artikelnya Mas Budi dikatakan, tapi anehnya orang-orang modern seperti Maggie dan lain-lain mengatakan ya harusnya bisa loh, kok aneh gitu. Jadi kok harusnya itu dari mana? Itu tidak sesuai dengan proposisi yang diyakini teis. Itu mungkin saya tadi berpikir, oh jadi itulah yang makanya Alvin Palatinga mengatakan itu dari mana munculnya kalau harus berkonsekuensi bahwa kalau Maha Kuasa itu berarti harus melakukan hal yang buruk. Nah kalau hal yang buruk itu bisa, kalau bagi ateis itu bisa dilakukan dalam lingkup Maha Kuasa, berarti termasuk membuat kejahatan kan? Nggak apa-apa. Malah konsekuensi Maha Kuasa. Iya, betul. Makanya pelatihnya mengatakan kenapa harus salah, gitu kan? Sementara tadi katanya harus bisa melakukan apa saja, gitu kan? Termasuk harusnya kan menipu, berbohong, gitu, tiba-tiba membunuh orang, gitu. Jadi mungkin itu jadi apa yang membuat tiba-tiba dia bisa menetapkan itu salah gitu kan. Padahal dalam premis mereka sendiri harusnya nggak salah gitu. Ya, benar. Yang dituntut justru mereka gitu kan. Kenapa salah sehingga Mas Nuruddin pengertian Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih, semua yang maha-maha itu sesuatu yang menarik dari agama yang terus diperbincangkan, maksudnya apa sih gitu ya. Untuk melawan kesalah pengertian yang tadi disebut Mas Nuruddin itu. Nah, di artikel itu kan juga disebutkan tentang sebenarnya greater good itu, misalkan bisakah Tuhan menghilangkan itu, kalau jangan-jangan kalau yang dimaksud menghilangkan itu nanti yang lebih besar akan terjadi. Mungkin misalkan Soeharto dijatuhkan tapi yang jadi siapa gitu, jenderal yang lebih jahat lagi mungkin. Maksudnya kan kalau tahun 66 Soeharto nggak jadi, mungkin jangan-jangan yang lebih jahat lagi. Tapi itu justru saya jadi terpikir tadi, kalau Epikurus ya itu kan mengatakan kalau Tuhan intervensi, kalau dia kan percaya Tuhan tidak intervensi, maka nanti semua doa dikabulkan dan doanya orang itu jahat semua loh. Jadi kamu mati. Jadi jangan-jangan menghilangkan kejahatan itu karena orang itu jahat semua. Bumi itu hilang orangnya. Cuma orang 100 orang mungkin ya saleh gitu. Mungkin untuk debat lebih lanjut.
Saya lihat ada ada 2 orang penanya, tapi mungkin sebentar saya beralih ke chat sebentar. Jadi tadi kira-kira ada 2 pertanyaan dari Prof. Sony. Sebenarnya ini kayaknya panjang. Saya mulai dulu dari yang pertanyaan dari ini ya, Madi Jara ya. Nanti kemudian kalau Prof. Sony mau berbicara secara langsung, saya silahkan. Di sini dikatakan begini, Mas Budi, dalam logika ada hubungan kontrari, kontradiksi, subalternasi, dan subkontrari. Kalau bukan kontradiksi, hubungan mana yang Platinga gunakan untuk memasukkan argumen teis? Ataukah Platinga membatasi hanya membuktikan argumen teis, tidak kontradiksi? Terima kasih, Prof. Ya. Itu dulu mungkin. Nanti jawabannya yang terakhir. Dia hanya memberi perhatian pada soal yang kontradiksi. Jadi nggak dibuat rumit begitu dengan pembedaan-pembedaan tersebut, tapi dengan hal yang disebut kontradiksi itu sesuatu yang simple ya, sehingga perbincangan bisa diringkas. Karena bukunya Mackey itu kemana-mana, sehingga kemudian kalau dia menawarkan satu argumen deduktif itu harus diringkas dan dibuatkan mudah. Nah, ini cara yang menarik dari Plantinga, di mana dia buatkan sederhana dalam proposisi-proposisi yang sebenarnya mahasiswa S1 pun kalau dia pelan-pelan dia baik-baik membacanya, dengan baik membacanya akan ngerti apa yang dimaksud oleh Mackey seperti dirumuskan oleh Plantinga, dan kemudian bagaimana itu bisa dilawan gitu, dipatahkan. Ya, jadi benar itu yang terakhir. Ya, hanya soal kontradiksi saja. Terima kasih jawabannya Pak Mas Budi. Ini mungkin saya masuk ke Pak Sony dulu saja, Prof. Sony, untuk bertanya secara langsung karena kayaknya banyak. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Pak Budi, terima kasih banyak. Itu upayanya sangat sistematis ya, sehingga mudah dipahami. Tadi kan Bapak memilah argumentasi deduktif dan argumentasi induktif gitu ya. Beberapa kali Bapak menyatakan itu sekarang yang menang Plantinga gitu ya. Tapi saya nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa diyakinkan ya argumentasinya Plantinga itu ya kan. Dia menyisipkan premis yang kedua itu ya. Allah menciptakan dunia yang berisi kejahatan dan dia punya alasan untuk itu. Ini seperti berlindung pada argumentasi bahwa manusia tidak mungkin sepenuhnya memahami Allah gitu. Itu saya kira sehingga menurut saya masih cukup kuat itu argumentasi Mackey kalau dari sisi logika ya. Nah kemudian kalau pendekatan induktif saya kira tadi sudah disebut ya, memang tidak sepenuhnya bisa memuaskan gitu. Nah sehingga saya ingat apa yang disampaikan Romo Manis di dalam serial belajar bersama ini ya. Kalau beliau dalam bukunya Menalar Tuhan itu ada menyebut masalah suara hati ya. Kemudian menyebut adanya keteraturan alam semesta ya, sebagai argumentasi bahwa Tuhan itu ada. Saya kira itu termasuk induktif ya. Nah kemudian satu lagi saya ingat itu kuliahnya Profesor Bambang Sugiarto dalam acara ini juga. Kalau yang saya tangkap beliau itu menyatakan bahwa ya memang secara logika itu susah ya menolak argumentasi ateisme, tapi juga susah juga menolak argumentasi teisme gitu. Sehingga untuk beriman itu memang dibutuhkan keberanian. Ini saya lebih mudah memahami cara berpikirnya Profesor Bambang Sugiarto. Ini memang memerlukan keberanian untuk bisa mengimani ya. Jadi, dengan demikian beliau menyatakan filsafat tidak bisa menjawab persoalan ada atau tidak adanya Tuhan. Itu yang saya tangkap seperti itu. Mohon maaf ini komentar saja, tapi secara umum saya ingin menyatakan terima kasih banyak sudah memberikan gambaran yang sangat sistematis sehingga saya bisa memahami dengan gampang. Saya ingin membaca secara lengkap nanti tulisan Pak Budi, belum sempat saya baca. Mungkin juga tulisannya siapa nih, Plantinga dan Mackey, tapi saya kira terlalu sulit kalau bagi saya. Membaca tulisannya Pak Budi saja lah nanti ya, semoga semakin tercerahkan.
Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Mas Nurdin. Terima kasih, Prof. Nah, di era sekarang nanti tinggal di internet itu ada banyak sekali untuk bisa mengecek pikiran-pikiran Mackey dan Plantinga. Oke, saya setuju dengan Pak Sony soal yang tadi dikutip dari Prof Bambang itu. Saya setuju, dan itu yang saya katakan tadi. Saya sebut tadi itu pengalaman saya waktu di S1 ikut kuliah filsafat ketuhanan. Saya masih ingat dosen saya waktu itu namanya Kees Berten dari Atmajaya sekarang. Kalau sekarang setelah itu nanti Romo Magnis yang menggantikan mengajarnya. Tapi Romo Kees Berten itu bilang begini, kita sudah belajar argumen-argumen tentang adanya Tuhan dan argumen-argumen tentang tidak adanya Tuhan. Dan dari keduanya itu sebenarnya dua-duanya masuk akal. Bagaimana kesimpulan kita kalau dua-duanya masuk akal? Saya sebagai orang yang beriman, mungkin Anda juga tentu akan memilih argumen-argumen dari orang beragama, gitu. Dari para filosof yang beragama. Nah, yang dikatakan oleh Prof Bambang itu sebenarnya sudah dikatakan oleh seorang filosof namanya Kierkegaard. Kierkegaard ini filosof yang luar biasa, sangat terkenal di lingkungan Protestan, sangat banyak diapresiasi. Kierkegaard itu dia mengatakan kita dalam iman itu memang ada loncatan. Kalau nggak meloncat, nah itu nggak akan bisa. Jadi kita perlu melampaui nalar ya. Karena nalar itu filsafat kan nalar ya. Nalar itu sebenarnya akhirnya nggak akan bisa. Walaupun argumen tentang adanya Tuhan itu sudah sangat canggih. Jadi kalau Pak Sony memberi perhatian kepada gimana argumen tentang adanya Tuhan, itu di kalangan Kristiani yang kemudian menjadi sebuah filsafat yang bisa diakses oleh semua agama, itu di abad pertengahan telah membuat argumen yang dahsyat sekali, yang betul-betul sangat mendalam, yang memberikan kita satu perspektif bahwa Tuhan itu ada. Argumen itu nanti juga dikembangkan di lingkungan Muslim, yang di lingkungan Muslim itu sebenarnya juga mencoba merefleksikan itu dengan cara yang tidak terlalu berbeda. Jalan-jalan menuju Tuhan, nah, itu istilahnya. Nanti ada Thomas Aquinas yang sangat terkenal. Nah, saya kira di kuliahnya Romo Magnus yang di Circle juga sudah dikemukakan itu. Tapi perkembangan ateisme sejak masa modern itu dahsyat sekali, dan ini sesuatu yang saya kira tidak terbayangkan di abad pertengahan, karena abad pertengahan tidak ada ateisme. Jadi kalau kita tanya siapa filosof atau pemikir di abad pertengahan Kristen maupun Islam yang ateis, kita susah menjawabnya. Nggak bisa memastikan. Di lingkungan Muslim yang saya kenal dengan baik itu juga nggak ada. Mungkin hanya bisa mengatakan mungkin filosof ini mungkin gitu. Tapi itu enggak. Itu karena filosof ini mengikuti pandangan adanya yang kekal dari filsafat Yunani, Ar-Razi, nama filosofnya Ar-Razi. Nah, tapi nggak jelas ateismenya karena ateisme belum terbentuk. Nah, ateisme menjadi jelas di masa modern. Mulai dari yang minggu lalu saya sebut Feuerbach, nanti ada Karl Marx yang melanjutkannya, ada Sigmund Freud yang juga melanjutkan dari Feuerbach, sampai eksistensialisme Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, sampai yang akhir-akhir ini dari sains ya, saintisme menghasilkan ateisme, dan sangat terkenal misalnya Dawkins, beberapa lagi Dennett dan seterusnya. Nah, jadi argumen ateisme juga semakin canggih, sehingga kalau kita membiarkan nalar kita melulu, itu kemudian kita akan bingung. Kita akan bingung memilih filsafat teis atau filsafat yang ateis. Kita akan bingung. Kita perlu benar-benar ambil keberanian, seperti Pak Sony tadi kemukakan. Itu
Baru kemudian keberaniannya tentu saja karena ada free will, ada yang berani mengambil bahwa Allah itu ada yang tidak, ada yang berani mengambil Allah itu tidak ada. Saya punya teman yang dia berani sekali meyakinkan dirinya pertama kali, dan kemudian orang-orang sekitarnya yang bertanya bahwa Allah itu tidak ada, dengan argumen yang ya tentu argumen dari filsafat ateisme ini. Ya, jadi akhirnya ini pilihan bebas lah. Di pasar ide-ide ada ateisme yang dahsyat, ada teisme yang dahsyat. Nah, di dalam kuliah ini saya sebenarnya ingin menyajikan bagaimana dari kalangan ateisme dan bagaimana dari kalangan teisme menjawab. Jadi sebenarnya sebagai dosen saya tidak netral. Sebenarnya saya mengambil satu posisi yang akhirnya memihak pada teisme, karena itu filsafat ketuhanan. Jadi mata kuliah yang sedang kita bicarakan ini subjeknya namanya filsafat ketuhanan. Filsafat yang membuktikan Tuhan itu ada. Ini bukan kelas tentang ateisme. Jadi persoalannya. Kalau yang mengajar teman saya yang ateis mungkin akan lain lagi cara menyajikannya. Begitu Pak Sony. Terima kasih. Saya kira saya setuju. Iya, menarik sekali jawabannya Mas Budi. Tapi kalau tadi dilihat tadi ada teodisi yang lihat hikmah atau semacam itu, kalau nggak ada Maggie ya pelatihnya ya nggak ada. Iya, benar. Bukunya nggak ada. Bahkan ada yang bilang begini ya, dengan munculnya Horseman of Atheism itu Dennett, siapa itu namanya, Dawkins dan siapa itu yang pokoknya 4 itu kemudian pembicaraan tentang Tuhan tuh muncul lagi. Kan kalau orang kayak Karl Marx ngapain membicarakan Tuhan, harus nggak penting tuh. Mending bicarakan roti. Ya, benar. Katanya 4 orang itu menjadikan pembahasan Tuhan menarik lagi. Menarik lagi. Ya. Dan bukunya jadi banyak gitu. Kalau nggak bisa menarik dan rumit juga ya, argumennya. Tuhan nanti jadi nggak laku kalau nggak ada. Nggak ada filsafat sosial nanti. Filsafat ketuhanan harus merumuskan diri ulang setelah ada dan itu belum masuk di dalam kurikulum filsafat ketuhanan terbaru. Ya, jadi kan berguna juga itu 4 orang itu untuk filsafat agama. Benar. Iya, masuk ke penanya yang lain. Tadi saya pikir ada 2 orang ya yang resen. Kita ke penanya yang Pak Mujahidin apa ya? Mujahidudin ya. Ibu Unis ya, dulu kayaknya. Silakan. Oh iya, berarti ini sudah ada resen lagi. Ya, pada ini siapa ya? Mbak Unis atau siapa ya? Pak Unis, monggo untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih banyak. Saya ibu-ibu, Pak. Maaf. Ya, Pak Budi ada 4 ya. Karena saya tertarik banget ini, setuju dengan Prof. Sony tadi, sangat sistematis dan menarik. Cuman yang pertama ingin meminta Pak Budi apakah bisa dielaborasi lebih jauh kaitan antara istilah kontradiktif tadi dengan istilah binary opposition. Binary opposition. Ya. Karena ada istilah seperti itu ya, binary opposition atau posisi binar gitu yang kontradiktif, dan itu juga dikenal dalam dunia sains, misalnya ada positif dan negatif, ada kutub utara, kutub selatan, dan mungkin apakah itu juga sejalan atau relevan untuk mendeskripsikan tentang istilah kontradiksi tadi yang dibahas itu yang pertama Pak Budi. Mungkin kedua istilah ini yang saya minta tolong untuk dielaborasi, apakah pas gitu untuk bisa disepadankan gitu, sinonimkah gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Budi dan Pak Sony tadi satu sepakat ya bahwa memilih untuk taste gitu. Apakah kita itu memilih taste atau tidak taste tidak berdasarkan bahwa keimanan itu telah terverifikasi secara saintifik begitu. Maksudnya gini, tadi opsi pilihan yang kedua ya, yang tentang bahwa kejahatan itu sifatnya ilusi atau bayang-bayang yang tadi disampaikan bahwa itu di dalam perspektif sufisme. Contohnya bahwa kegelapan itu sebenarnya tidak ada, dia menjadi ada karena adanya cahaya. Dengan kata lain itu pernah juga saya dengar bahwa di mana ada cahaya maka kegelapan akan tersingkir dengan sendirinya begitu. Jadi dia sebenarnya tidak eksis, yang eksis itu hanya cahaya. Dan ini terverifikasi oleh sains, di mana ketika ya itu terverifikasi oleh sains kan bahwa kalau ya kita lihat misalnya di sekeliling kita kalau ada kamar yang gelap, dia akan hilang dengan tersingkir dengan sendirinya dengan kemunculan cahaya gitu. Nah, ini kan secara sains memverifikasi kebenaran logika para pendekatan sofistik tadi. Begitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Budi tentang hal itu, bahwa pandangan sofistik itu terverifikasi secara saintifik? Sehingga apakah ketika dia sudah terverifikasi secara saintifik itu tidak cukup memuaskan untuk diterima sebagai jawaban gitu, jawaban final. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Budi menyebut beberapa nama tentang ateis modern ya, dan itu mengingatkan saya posisinya Bertrand Russell. Apakah Bertrand Russell ini sefrekuensi dengan siapa ya, dengan nama-nama tadi yang Pak Budi sebutkan gitu? Karena Bertrand Russell kan dari yang saya baca meyakini adanya Tuhan tapi tidak beragama. Tuhan dianggapnya baik, kejahatan muncul ya karena manusia saja yang beragama, dan agama itulah yang menyebabkan perpecahan sesama manusia sehingga terjadilah dosa atau kejahatan. Jadi yang dipercayainya adalah Tuhan tapi tidak beragama gitu. Agnostik ya. Apakah bisakah dielaborasi sampai ke pemikirannya Bertrand Russell? Kemudian yang terakhir, ini hanya tambahan aja karena tadi terpancing oleh ilustrasinya Mas Nuruddin ya, mengenai bahwa kalau nggak ada Marx, ada baiknya juga orang ketika mendiskusikan tentang ateisme, karena itu memantik orang untuk kembali lagi mengubek-ubek gitu, atau mengulik-ngulik lagi, menulis lagi tentang teisme gitu. Nah, apakah itu juga masuk kategori hikmah yang tadi kayaknya di poin keberapa ya tadi, itu yang hikmah ketiga atau keempat tadi? Apakah itu yang dimaksudkan? Bukankah itu juga sebuah hikmah bahwa ketika ada ateisme kemudian orang menjadi membahas kembali tentang teisme. Orang yang ragu kemudian mempertajam lagi dan belajar lagi hingga sampai pada keyakinan teismenya gitu. Itu aja Pak Budi, terima kasih. Mudah-mudahan tadi saya bisa menyampaikan maksud saya dengan baik gitu. Terima kasih. Makasih Pak Nuruddin. Makasih Bu Unis. Langsung ya Mas Nuruddin. Langsung Mas Budi. Yang pertama soal binary opposition ya, binary oposisi itu ya ini kategori tentang pertentangan. Tapi saya kira yang sedang kita bicarakan dengan kata kontradiksi itu bukan binary oposisi dalam arti yang kita bicarakan. Mungkin bisa ya, tapi bisa juga tidak, kira-kira begitu. Tergantung gimana menggunakannya. Kata binary oposisi itu saya kira memang banyak dibicarakan di dalam sains ya, di dalam fisika atau
Nah, tapi kata kontradiksi ini kata yang memang dalam logika dipakainya. Misalnya ada istilah ini bahasa Latin ya, coincidentia oppositorum. Kalau kita jelaskan dua hal yang bertentangan tapi satu. Nah, itu cara berpikir lagi yang lain. Para sufi itu sering memainkan cara berpikir yang coincidentia oppositorum. Apa ya, al-jam'u bainal adat kalau nggak salah itu dalam bahasa Arabnya. Jadi misalnya contohnya Allah itu awal dan akhir. Wal awalu wal akhiru. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Zohir wal batin, yang lahir dan yang batin. Dia adalah alfa omega kalau orang Kristen bilang. Jadi bukan seolah-olah alfa dan omega itu tidak bertentangan. Nah, itu cara berpikir lagi yang lain. Untuk bisa menyatukan yang bertentangan itu sebenarnya satu. Jadi kata biner oposisi itu digunakan oleh sains, dan kita mungkin perlu mengerti permainan bahasanya ya, language game-nya biner oposisi itu apa. Tapi kalau kontradiksi itu sangat jelas di dalam logika. Kalau kita belajar logika tradisionalnya Aristoteles, ilmu mantik ya, itu kalau A adalah A bukan B gitu. Nah, itu kontradiksi. Jadi kontradiksi itu tidak mungkin dua-duanya benar. Harus itu dua hal yang bertentangan. Oke, saya tidak mau masuk dalam terminologi logika, tapi sebenarnya maksud yang dibicarakan dalam perbincangan soal masalah kejahatan ini dengan kontradiksi itu antara proposisi yang satu dengan proposisi yang kedua itu tidak bisa tidak berhubungan, sesuatu yang bertentangan. Nah, kontradiksi yaitu hal yang umum, istilah kontradiksi. Jadi artinya Mackey mau menuduh pandangan orang beragama yang mengimani Tuhan dengan adanya kejahatan sebagai kontradiksi. Kalau kontradiksi artinya yang benar itu apakah Allah itu ada ataukah kejahatan itu ada. Dan ini harus saling menghapuskan. Nah, itu kontradiksi maksudnya begitu. Dengan Alvin Plantinga kita akan mengatakan, oh itu nggak sungguh-sungguh kontradiksi, itu sebenarnya kelihatannya kontradiksi, implisit istilahnya. Dan kalau mau betul-betul ditunjukkan kontradiksi, tambahkan proposisi, tunjukkan yang bisa kelihatan kontradiksi. Proposisi yang 6 dari Mackey itu tidak menunjukkan kontradiksi. Perlu proposisi ke-7. Nah, ternyata Mackey nggak bisa menunjukkan itu. Nah, dengan cara berpikir yang sama, Alvin Plantinga juga sebenarnya dia ingin mengatakan kalau kita orang teis juga perlu proposisi tambahan supaya argumen tentang tidak lebih kuat lagi. Maka dibuatlah yang nomor 2 tadi. Kalau tadi kan Plantinga itu 1, 2, 3, yang kedua ditambahkan itu isinya adalah teodisi free will defense ya, teodisi hukum alam dan teodisi kebebasan dan teodisi hukum alam. Itu yang dikatakan oleh Alvin Plantinga, tapi dia pakai istilah free will defense untuk teodisi kebebasan. Oke, terus yang kedua tentu saja kalau kita seorang sufi, kita akan mengatakan argumen sufisme itu argumen yang valid ya, yang valid. Jadi kalau kejahatan, penderitaan itu kita sebut sebagai kegelapan, dia sebenarnya ilusi ya, karena nggak ada kegelapan. Kalau kegelapan itu hanya kurang cahaya aja. Oke, nah tentu saja ini argumen sufisme ya, yang kalau kita bongkar, kita akan lihat argumen itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena dalam penderitaan itu ada
ada entitasnya. Jadi apakah kita akan mengabaikan orang yang sungguh-sungguh menderita? Jadi ini argumen, misalnya ya, ini contoh langsung. Auschwitz ya, Auschwitz itu kamp konsentrasi di mana lebih dari 1 juta orang Yahudi mati dengan brutal ya, mati dengan jadi dibunuh oleh orang-orang, digas oleh orang-orang Nazi. Nah, apakah kita akan mengatakan itu sebenarnya ilusi? Toh nantinya kan ada hikmahnya, orang Yahudi akan dapat negara, akan dapat Israel yang kemudian kan karena rasa bersalah dari bangsa-bangsa Eropa yang menang perang, kemudian mereka memfasilitasi pembentukan negara Israel, yang kemudian di situ timbul masalah lagi dengan Palestina. Nah, terus kita bilang hikmah dari Auschwitz adalah orang Israel sekarang punya negara. Mereka tidak lagi menjadi diaspora. Jadi kita tahu diasporanya orang Yahudi mulai tahun 80 kalau nggak salah ya. Jadi setelah penyerangan Romawi ke Yerusalem, dan setelah itu diaspora sampai 1945 atau 48 ketika berdiri negara Israel. Nah, jadi mereka sudah berdiaspora hampir 2000 tahun. Nah, apakah kita akan bilang begitu dan kemudian meremehkan penderitaan orang Yahudi di Auschwitz? Nah, itu salah satu hal argumen eksistensial untuk menolak argumen sufisme seperti itu. Tapi ya namanya juga pemikirannya, argumen-argumen itu ya pasti sesuatu yang masuk akal kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya ya nggak masuk akal. Nah, kira-kira begitu. Saya juga seorang yang sangat berminat dengan sufi, pernah ikut banyak tarekat, tapi saya mulai lebih kritis juga untuk bisa kritis. Ketiga, tentang Bertrand Russell. Bertrand Russell mungkin seorang ateis, mungkin ya, atau paling nggak dia seorang agnostik ya. Dia percaya pada Tuhan, tapi dia tentu tidak percaya pada agama Kristen. Why I'm Not a Christian, itu judul buku dia yang sangat terkenal, memproklamasikan mungkin ateismenya, tapi yang pasti memproklamasikan dia bukan orang Kristen. Nah, Russell bukan paradigma ateis. Jadi Russell itu ya seperti banyak filosof yang agnostik, banyak filosof yang tidak percaya, tapi dia bukan paradigma untuk ateisme. Paradigma untuk ateisme di zaman Russell itu siapa ya? Mungkin ada kelompok Wina barangkali ya, saintisme, tapi juga bukan paradigma, karena paradigma di era itu yang terakhir adalah Sigmund Freud. Itu paradigma ateisme. Setelah itu paradigmanya loncat pada tahun 50-an, 60-an pada eksistensialisme. Di antara Freud dan eksistensialisme tentu ada banyak orang yang filosof yang tidak percaya Bertrand Russell itu salah satunya. Yang lain itu ya tentu saja para filosof seperti dari sekolah Wina ya, itu juga pasti tidak percaya, tapi itu bukan paradigma membicarakan ateisme. Oke, yang keempat, hikmat. Ya, hikmat dari adanya ateisme, kemudian ada pemikiran baru. Ya, itu selalu begitu. Itu namanya dialektika kalau dalam filsafat. Jadi adanya ateisme akan memunculkan suatu usaha dari kaum memperbaiki ateismenya, dan kita punya argumentasi ateisme yang baik dari masa lalu, karena argumentasi teisme kita sekarang sudah bisa menjawab Karl Marx, menjawab Feuerbach, menjawab Sigmund Freud, menjawab Jean-Paul Sartre, mungkin nanti akan menjawab juga Dawkins ya dari saintisme. Jadi itu kalau kita sebut hikmat ya itu hikmat, bolehlah itu hikmatnya ya. Tapi nanti akan muncul juga ateisme yang lebih hebat lagi. Nah, kita belum tahu ya, ini belum terjadi.
tapi munculnya ateisme dari sains, terutama dari ilmu biologi, evolusi, genetika, dan sebagainya, neuroscience, itu sesuatu yang nggak terpikirkan. Di zaman saya kuliah S1 itu nggak ada itu argumen ateisme dari teori evolusi. Memang ada Darwin ateis, tapi argumen Darwin tuh bisa dipatahkan dengan relatif lebih mudah daripada argumen Dawkins yang meneruskan Darwin. Oke, kapan kita ada soal paradigma baru ateisme, barangkali kita bisa bikin kelas itu ya, pasti menarik itu. Tapi yang mengajar jangan orang beriman seperti saya, mungkin yang mengajar harus orang yang tidak beriman, supaya lebih kelihatan gitu kerasnya ya. Tidak yang kemudian menurut orang ateis itu tidak lembek lah filsafatnya. Sih itu Mas jadi di majalah khusus tentang debat antara Dawkins sama Colin. Dua-duanya percaya evolusi. Tapi dua-duanya punya pandangan yang berbeda, itu jadi masuk dalam edisi khusus Time kalau nggak salah. Dan dua-duanya tuh ini para pendukungnya juga punya argumen. Sementara Dawkins itu masih lebih kalah ilmunya daripada Colin karena dari jurnalnya sampai begitu. Oh gitu ya. Kalau di lingkungan Katolik, saya kurang tahu di Protestan ya, mereka punya filosofnya yang sekarang menjadi argumen ya untuk pemikiran yang menggunakan teori evolusi sebagai ateisme ya. Nah itu namanya Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin ini seorang paleontolog, jadi dia mempercayai dan ahli dalam teori evolusi, tapi dia tidak menjadi ateis. Dia malah menjadi satu filosof ketuhanan yang canggih, yang sekarang menjadi argumen dari kalangan Katolik untuk menyatakan bahwa antara teori evolusi dengan ketuhanan itu tidak bertentangan. Nah, jadi memang selalu akan ada perkembangan baru ya, filsafat yang baru. Nah, kita boleh berfilsafat, boleh menikmati juga ya. Kalau kita mau berfilsafat dengan mengambil posisi, ya itu absah kalau kita memang sudah bisa menunjukkan argumennya secara kuat ya, paling nggak untuk diri kita sendiri ya. Tapi selalu itu ada bantahannya. Filsafat kan nggak statis ya. Satu filsafat muncul, nanti akan ada filsafat yang melawannya. Terus begitu. Itu yang disebut dengan tesis, antitesis, sintesis dari Karl Marx, yang itu menjadi logika dalam perkembangan materi maupun ide-ide. Ya benar sekali Mas Budi. Tapi masuknya ke majalah Time itu berarti membuktikan bahwa itu bukan hanya isu akademik, jadi populer kan? Oh iya. Iya kan? Iya, kalau lihat di YouTube itu ada komunitas populer yang dengan teori evolusi itu mereka yakin Tuhan itu tidak ada. Dan komunitas itu komunitas ateis, diam-diam tidak. Mungkin di Indonesia ada juga, tapi kalau di Indonesia kan kebebasan berekspresi dalam soal ini ya. Tapi kalau di negara maju kan ada. Jadi mereka memperbincangkan soal keateismeannya mereka. Ya menarik. Sebagaimana juga tadi Russell kan sebenarnya juga pernah diinterview bahwa apakah dia tentang Tuhan itu bagaimana. Kalau dia bilang ya agnostik, dan saya bukan ateis. Kalau ateis itu yakin Tuhan nggak ada, kalau agnostik itu kayak saya gitu kan. Ya saya diem aja, nggak tahu lah ada atau tidak. Mungkin ada, tapi juga mungkin tidak. Cuman kalau saya nggak memikirkan soal itu. Tadi kayaknya Pak Mujahidudin ya, tadi sempat angkat tangan. Apakah masih mau bertanya secara langsung? Oke, sorry, thank you.
Terima kasih Pak Nurudin. Terima kasih Pak Budi. Singkat aja Pak Budi, ini saya cuma mau make sure tentang Alvin Pelatingga tadi itu, tentang kejahatan, tentang apa? Free will defense ya. Free Ya. defense. Apakah Pelatingga ingin mengatakan bahwa dengan free will defense-nya ini ingin mengatakan bahwa kejahatan itu adalah konsekuensi dari free will, bukan bukan argumen yang meniadakan Tuhan. Oh, Apa seperti itu? Apa seperti itu maksudnya? Ya, tidak langsung seperti itu. Sebenarnya dia sedang mengemukakan free will defense untuk memperkuat argumen dari orang beragama yang sudah klasik bahwa antara Tuhan dan kejahatan itu sesuatu yang bisa diterima dalam logika ya. Dalam logika itu tidak kontradiksi. Supaya tidak kontradiksi perlu diperkuat. Ada proposisi baru, kalau masih ingat tadi yang saya kemukakan tentang 3 proposisinya Alvin Pelatingga, nah dia menaruh di nomor 2 itu sebagai free will defense. Free will defense itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, tapi Alvin Pelatingga dikenal sebagai orang yang membuat aktual kembali teodisi kebebasan berkehendak gitu. Nah, pada Alvin Pelatingga dia kembangkan untuk melawan Mackie, sebenarnya begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang teodisi baru ya, itu sesuatu yang sudah dikatakan oleh para filosof sebelumnya. Misalnya tadi saya sudah sebut yang paling canggih itu adalah Leibniz. Jadi Leibniz sudah menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Dan Leibniz juga berdiri di pundak para teolog dan filosof sebelumnya. Nah, jadi tidak ada yang baru dari free will defense, tapi dia mengaktualkan teodisi free will, teodisi kebebasan berkehendak ini dengan lebih rendah hati. Dia pakai istilah defense karena dia memunculkan istilah baru, ini kemudian orang membicarakannya. Jadi dengan kata defense-nya itu bertahan, jadi mempertahankan ateisme dari serangan-serangan mereka terkait dengan kejahatan dengan free will, argumen free will, kebebasan. Tapi kebebasan ini adalah argumen yang memang dulu sudah kita ketahui sebagai argumen yang memberi kita jawaban kenapa ada kejahatan, terutama kejahatan moral. Kejahatan moral bisa terjadi karena manusia punya free will. Nah, itu sudah seperti argumen yang mapan lah di dalam filsafat ketuhanan ya. Begitu. Terima kasih. Oke, boleh saya ini Mas Nurudin saya wrap up ya, saya ringkas ya. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua, kita sebenarnya sudah sampai di dalam satu perbincangan yang paling penting ya dalam masalah kejahatan ini. Perbincangan yang kalau di literatur disebut sebagai debat antara Mackie dengan Alvin Pelatingga. Tapi itu baru ronde pertama. Baru ronde pertama yang dimenangkan oleh Alvin Pelatingga. Tentu istilah dimenangkan ini istilah yang muncul dari orang yang teis ya. Kalau orang ateis akan mengatakan, oh, tunggu dulu, belum menang, masih ada ronde kedua, kan kemenangan tidak ronde pertama saja, tapi ada ronde kedua, ada ronde ketiga sampai berakhir. Nah, nanti kita lihat ronde kedua. Apakah ronde kedua Alvin Pelatingga dan pengikut-pengikutnya, karena setelah itu Alvin Pelatingga sudah meninggal, tapi pengikut-pengikutnya akan melanjutkannya dan akan menyerang dengan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang tadi sudah saya singgung sedikit dengan argumen kejahatan induktif. Nah, nanti bagaimana kita menjawabnya? Banyak filosof ketuhanan bilang argumen kejahatan induktif itu jauh lebih
lebih susah menjawabnya, jauh lebih susah, karena ini telah menyibukkan para filosof bisa bertahan tadi ya, defense ya, dari serangan-serangan itu. Nah, kita lihat Rabu depan apakah mereka berhasil atau tidak. Kira-kira begitu. Kita tunggu minggu depan. Jangan dikasih spoilernya sekarang. Ya, terima kasih Mas Budi atas kesimpulan tadi. Jadi sebagaimana singkat oleh Mas Budi, ini baru ronde pertama gitu kan. Jadi pastikan kita semua bisa hadir pada ronde kedua. Jadi kayak pertandingan tinju ini. Tidak ada spoiler, tidak ada spoiler. Iya, ya kan nggak, kan harus menunggu dulu atau apa. Tidak ada ini ya. Mungkin begitu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Saya selaku moderator menutup kelas pada malam hari ini. Kita sambung pada ronde kedua minggu depan. Bagi yang belum mengisi presensi mungkin bisa diisi lebih dahulu. Dengan ini saya tutup kelas ini. Terima kasih, selamat malam. Kita berjumpa pada ronde kedua. Terima Terima kasih Pak Budi. Terima kasih teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian. Menurut Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Pak Budi.